Hai, apa kabar? Seperti kata saya di video sebelumnya, bahwa kesalahan dalam penjualan itu ada 3. Dan salah satunya adalah, terlalu cepat jualan, sebelum adanya kepercayaan. No trust, no sales. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada penjualan. Tanpa kepercayaan, mau sebanyak apapun database Anda, semenarik apapun penawaran Anda, sebesar apapun diskon Anda, sehebat apapun teknik jualan Anda, itu semua percuma. Ya, percuma. Sebelum transaksi, calon pembeli lebih dulu harus menaruh trust kepada penjualnya. Jadi tugas Anda pertama-tama bukan mengutak-ngatik strategi penjualan, tapi membangun trust. Bisa dipahami? Nah, setelah mendengar kalimat-kalimat di atas, mungkin terlintas di pikiran Anda, jadi bagaimana ya caranya membangun trust? Jika itu yang Anda bingungkan, Anda beruntung. Karena saya akan memberikan 5 tips yang terbukti menghasilkan dan telah saya gunakan untuk membangun trust ke calon pembeli. Silahkan tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, kebermanfaatan yang konsisten. Pernah gak jualan, tapi dicuekin sama calon pembeli Anda? Suka atau tidak suka, orang tidak akan peduli dengan Anda, sampai Anda bermanfaat untuk mereka. Ya, jika selama ini Anda hanya jualan tanpa pernah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada prospek Anda, jangan heran jika saat promosi Anda akan dicuekin. Karena itu, sebelum jualan berikanlah sesuatu dulu. Sharing sesuatu yang bermanfaat. Berikan sampel gratis. Jawab semua pertanyaan calon pembeli Anda. Intinya berikan apapun yang bermanfaat untuk mereka. Dan berikan itu secara konsisten, terus-menerus. Ada hukum timbal balik. Semakin sering Anda memberi dan semakin besar manfaat Anda, maka semakin besar trust yang akan Anda terima. Mau atau enggak, suka atau gak suka, jika Anda ingin jualannya laris manis, maka Anda butuh trust dari calon pembeli. Anda mau jual produk semurah apapun, semahal apapun, tanpa trust tidak akan ada transaksi. Menariknya, kalau calon pembeli sudah trust sekali, mereka gak akan peduli dengan harga. Semahal apapun produknya, selama yang jual adalah orang yang bisa dipercaya, maka mereka akan membeli. Itu sudah menjadi rumus yang pasti. Kalau Anda sudah merasa sering memberi, tapi belum juga dapat trust, jangan berhenti, kasih saja terus. Karena ada calon pembeli yang baru menaruh trust setelah Anda mencoba berkali-kali. Nah, tips kedua adalah interaksi. Calon pembeli adalah calon teman Anda. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, seperti itulah kita akan diperlakukan. Banyak penjual memandang pembeli hanya sebagai kantong uang. Jika sudah seperti itu, ya pantas dagangannya gak laku-laku. Ubah sudut pandangnya, perlakukan pembeli seperti kita memperlakukan teman kita. Kuncinya adalah interaksi. Memberi sesuatu yang bermanfaat, tidak akan terlalu berguna jika tidak dibarengi dengan interaksi. Berinteraksilah dengan calon pembeli. Sapa mereka, hubungi mereka, puji mereka, ngobrol dengan mereka, dan sejenisnya. Semakin sering interaksi, semakin dekat dengan transaksi. Prinsipnya, kenalan dulu, lalu berteman, baru jualan. Kalau closing Anda dapat uang, gak closing Anda dapat kenalan. Siapa tahu kenalan Anda malah merekomendasikan produk Anda ke teman-temannya. Tips ketiga, untuk dapat trust adalah patching. Patching artinya menyamakan. Maksudnya adalah segala tindakan yang tujuannya adalah membuat orang lain nyaman dengan Anda, kemudian timbul percaya. Jika jualan offline ketika calon pembeli Anda berdiri, Anda juga jualannya berdiri. Jangan duduk, karena untuk menyamakan. Jika dalam online, tunjukkan Anda paham masalah mereka, tunjukkan empati, bercerita, bertanya, cari kesamaan Anda dengan calon pembeli Anda. Tips keempat adalah bukti. Ya, berikan bukti bukan janji. Orang akan menaruh kepercayaan jika produk yang Anda jual memiliki testimoni. Tunjukkan screenshot testimoni. Kalau gak punya, gunakan bukti yang lain, misal, spesifik pengguna produk Anda. Contoh,
Produk ini telah digunakan 2.371 orang. Harus spesifik, sebut jumlah detailnya. Semakin detail, semakin orang percaya. Jangan sebut ratusan, ribuan, itu jumlahnya ambigu, gak jelas. Semakin banyak penggunanya, semakin meningkatkan trust. Nah, kalau penggunanya sedikit, pakai bukti yang lain. Tunjukkan detail produknya, berikan gambar produk dengan detail. Kalau produknya bukan fisik tapi produk digital, berikan reviewnya. Kalau produknya pre-order berikan garansi, pokoknya berikan apa yang Anda bisa berikan. Intinya untuk membuat calon pembeli trust. Tips terakhir untuk mendapat trust adalah personal power. Atau orang sering menyebutnya dengan authority. Orang akan langsung melakukan transaksi dengan orang yang dianggap ahli atau dianggap memiliki wibawa atau kuasa. Itulah kenapa, jika suatu produk dipromosikan oleh pejabat, artis, selebgram, itu akan laku. Ini karena calon pembeli sudah menaruh trust dengan mereka. Nah, selain itu agar orang trust, Anda harus terlihat ahli. Contohnya, jika produk yang Anda jual adalah produk kesehatan, maka minimal Anda harus tahu tips kesehatan dan membagikannya. Anda harus melek dengan produk yang Anda jual. Lalu, harus seberapa ahlikah Anda? Sangat ahli itu bagus, tapi kalau memang gak bisa ya enggak usah dipaksa, yang penting Anda jangan terlihat gak tahu. Pelajari detail produknya, dan bicaralah hanya sesuatu yang Anda tahu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika ada saya sangat senang untuk menjawabnya. Silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya akan menjawabnya. Terakhir, semoga 5 tips untuk mendapatkan trust ini berguna untuk bisnis Anda. 5 tips itu adalah 1. Kebermanfaatan yang konsisten. 2. Interaksi. 3. Patching. 4. Bukti, dan 5. Personal power. Jika Anda ingin terus mendapatkan video bermanfaat lainnya dari channel ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan ilmu bermanfaat lainnya. Dan jika menurut Anda video ini layak untuk disebarkan, jangan sungkan untuk menginformasikan kepada orang-orang yang Anda peduli. Dan jangan lupa untuk melihat video menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya.